Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erlan Ardiansyah ingin mempresentasikan tentang sinkronisasi dan deadlock. Di sini saya sebagai pembicara dan penjawab, sementara partner saya Aprianto sebagai pemberi pertanyaannya. Langsung saja kita mulai. Sinkronisasi dan deadlock. Latar belakangnya, akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Proses-proses pada hakikatnya saling mempengaruhi karena menggunakan prosesor dan memori yang sama. Sinkronisasi merupakan isu penting dalam rancangan atau implementasi OS, shared, resource, data, dan multitasking. Masalah-masalah yang dapat timbul bila sinkronisasi tidak diterapkan, race condition. Sinkronisasi, proses-proses konkuren, proses berinteraksi, dan sinkronisasi. Race condition, situasi yang tidak menentukan akibat di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Nah, ini untuk ilustrasi race condition-nya. Pertama ada spooler, directory, terus ABC, proxy, procn. Oke, kita next. Ada critical condition. Critical condition bagian dari suatu program di mana terjadi pengaksesan terhadap share memori atau share file yang dapat mengakibatkan terjadinya race condition. Terdiri dari entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua ada critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Yang ketiga itu ada exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat ada reminder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Solusi yang diberikan harus memuaskan permintaan berikut: mutual exclusion, deadlock free, starvation free. Nah, ini ada 4 kondisinya, yaitu tidak ada proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section, lalu tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU, lalu tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat mengeblok proses lain, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Critical condition. Yang pertama itu ada solusi piranti lunak atau software solution. Dengan menggunakan algoritma tanpa sinkronisasi atau dengan sinkronisasi low level primitive, semapur, high level primitive, monitor. Lalu yang kedua ada solusi piranti keras atau bisa disebut hardware solution. Tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi atau dengan mengunci suatu variabel tertentu. Yang ke-8 ada semapur. Prinsip bahwa dua proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana, seperti proses dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Semapur mempunyai 2 sifat, yaitu yang pertama ada semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non negatif. Yang kedua ada terdapat 2 operasi terhadap semapur, yaitu down and up. Semapur operasi down. Operasi ini menurunkan nilai semapur. Jika nilai semapur menjadi non positif, maka proses yang mengeksekusinya diblok. Operasi down adalah atomik, tak dapat diinterupsi sebelum diselesaikan. Menurunkan nilai, memeriksa nilai, menempatkan proses pada antrian, dan memblok sebagai instruksi tunggal.
Sejak dimulai, tak ada proses lain yang dapat mengakses semapur sampai operasi selesai atau diblok. Nah, di sini ada problem klasik. Yang pertama itu ada bound buffer problem. Dua proses berbagi sebuah buffer dengan ukuran yang tetap. Lalu yang kedua ada readers and writers problem. Problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Yang ketiga ada dining philosophers problem. Nah, ini ada deadlock. Deadlock yang mungkin terjadi pada suatu proses disebabkan proses itu menunggu sesuatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi. Dua atau lebih proses dikatakan berada dalam kondisi deadlock bila setiap proses yang ada menunggu suatu kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Beberapa hal yang dapat membuat deadlock pada suatu persimpangan, yaitu terdapat satu jalur pada jalan. Mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Yang ketiga itu ada untuk mengatasinya beberapa mobil harus frame atau mundur. Yang keempat, sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation. Kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Nah, ini ada ilustrasi deadlock. Ini seperti kemacetan di sebuah perempatan lampu merah. Nah, kita ke ini. Karakteristik deadlock. Deadlock terjadi bila terdapat 4 kondisi berikut ini secara simultan. Pertama itu ada mutual exclusion. Hanya satu proses pada waktu yang dapat menggunakan sumber daya. Yang kedua ada hold and wait. Suatu proses membawa sedikitnya satu sumber daya menunggu mendapatkan tambahan sumber daya baru yang dibawa oleh proses. Lalu non-preemption. Sebuah sumber daya dapat dibebaskan dengan sukarela oleh proses yang memegangnya setelah proses menyelesaikan task. Yang keempat itu ada menunggu secara circular atau circular wait. Menurut Kaufman dalam bukunya Operating System menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion, suatu kondisi di mana setiap sumber daya diberikan tepat pada suatu proses. Pada suatu waktu. Kedua ada hold and wait, kondisi yang menyatakan proses-proses yang sedang memakai suatu sumber daya dapat meminta sumber daya yang lain. Yang ketiga ada non-preemptive, kondisi di mana suatu sumber daya yang sedang berada pada suatu proses tidak dapat diambil secara paksa dari proses tersebut sampai proses itu melepaskannya. Yang keempat ada circular wait, kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Di sini ada contoh menghadapi deadlock. Yang pertama, kondisi aman atau safe state. Suatu keadaan yang dapat dinyatakan sebagai safe state jika terjadi deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi suatu permintaan sumber daya yang dapat ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan cara mengikuti urutan tertentu. Yang kedua ada kondisi tak aman atau unsafe state. Suatu state dinyatakan sebagai state tak selamat atau unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang saat ini ditunda dengan menjalankan proses-proses dengan suatu urutan. Nah, ini ada ilustrasi kondisi safe and unsafe state. Ya, presentasi telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Ya. Oke. Itu kan ada dua topik, ada sinkronisi dan deadlock. Nah, saya ingin bertanya yang deadlock. Nah, di deadlock itu masalah apa aja sih yang menyebabkan terjadinya deadlock? Masalah apa saja yang terjadinya deadlock ya? Iya. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Masalah apa aja sih yang menyebabkan terjadinya deadlock? Masalah apa aja yang terjadinya deadlock ya? Iya. Oke. Yang pertama itu ada mutual exclusion.
adalah suatu keadaan di mana hanya ada suatu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses yang lain memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya. Ini ada ada 4 yang seperti di apa namanya di slide sebelumnya, yang itu ada mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait. Nah, untuk hold and wait itu di mana proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya adalah menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Nah, hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Nah, sedangkan no preemption itu ketika sumber daya yang ada pada sebuah proses itu tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Nah, untuk mendapatkan sumber daya tersebut, harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Nah, untuk yang terakhir itu ada circular wait. Circular wait yaitu kondisi yang menyatakan bahwa adanya rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses lainnya. Oke, jadi ada 4 ya. Ada Iya, circular wait, no preemption, hold and wait, dan mutual exclusion. iya benar Mas. Oke, tapi saya ada satu pertanyaan lagi. Ya boleh, silakan ditanyakan. Nah, di deadlock itu kan metode-metode apa aja sih untuk mengatasinya? Metode untuk mengatasi deadlock itu. Nah, metode ada 4 metode Mas untuk Ada 4 metode ya? mengatasi deadlock. Yang pertama itu ada metode pencegahan deadlock, kemudian metode penghindaran deadlock, lalu metode deteksi dan pemulihan deadlock. Oh, oke, jadi ada 4 ya. Ada pencegahan, ada penghindaran, ada deteksi, dan ada pemulihan gitu ya? Iya Mas, benar. Oke, Ada mungkin yang udah cukup segitu aja. 2 cukup pertanyaan Mas? aja cukup. Ya, Oh, oke Mas. Mungkin kita tutup presentasi hari ini ya. oke. Kurang lebihnya mohon maaf nih Mas. Oke, nggak apa-apa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.